Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjana, NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan. Yaitu perhitungan PPh pasal 21 karyawati pindah tugas upah. Yang pertama, komponen atau elemen dalam perhitungan PPh 21 karyawan. Yang pertama, tunjangan, sejumlah nilai yang dibayarkan secara rutin oleh perusahaan kepada karyawan setiap bulannya. Ini merupakan di luar gaji pokok dalam perhitungan PPh 21 karyawan. Semua tunjangan tersebut harus dijumlahkan terlebih dahulu dengan gaji pokok setiap bulannya. Dari jumlah total tersebut akan menjadi gaji bruto atau penghasilan bruto karyawan. Yang kedua, biaya jabatan. Biaya yang dikenakan terhadap semua karyawan tanpa mempertimbangkan tingkatan jabatan karyawan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan persentase biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dalam setahun. Batas maksimal penghasilan bruto yang dikenakan biaya tersebut yaitu maksimal 500.000 sebulan dan 6 juta setahun. Yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dan karyawan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang juga diselenggarakan oleh pemerintah. Jumlah iuran BPJS Kesehatan ini juga ditanggung oleh perusahaan dan juga karyawan itu sendiri. Besar iuran BPJS Kesehatan adalah 5% dari penghasilan karyawan setiap bulannya. Dengan ketentuan 4% ditanggung perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan peserta BPJS Kesehatan ini. Besar PTKP yang jadi hak karyawan dalam PPh 21. Besarnya PTKP sesuai PMK nomor 101 PMK 2016 adalah: yang pertama 54 juta per tahun PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 per tahun tambahan PTKP untuk wajib pajak yang menikah tanpa tanggungan. Yang ketiga 4.500.000 per tahun tambahan PTKP untuk setiap keluarga, saudara atau anak yang menjadi tanggungan. Yang keempat 54 juta per tahun PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Tarif penghasilan kena pajak PPh 21 karyawan. Tarif progresif PPh orang pribadi sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 36 2008 adalah 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 50 juta per tahun, 15% untuk penghasilan kena pajak 50 juta hingga 250 juta, 25% untuk penghasilan kena pajak 250 juta sampai 500 juta, 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Keempat, presentase tarif progresif PPh orang pribadi tersebut merupakan tarif bagi karyawan yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sementara itu, bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif tambahan 20%, lebih tinggi dari progresif di atas. Perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan karyawan hari lepas. Contoh, upah harian sampai dengan 450.000, Amir bekerja 20 hari dengan upah harian 300.000 hingga potongan pajaknya. Hari ke-15, upah kumulatif 4.500.000, potongan PPh 21 tidak dipotong pajak atau upah harian 450.000 dan kumulatif 4.500.000, upah bersih 4.500.000. Hari ke-16 kumulatif 4.800.000, potongan PPh 21 5% dikali 4.800.000 dikurang 16 dikali 150.000 sama dengan 120.000, upah bersih 180.000.
Hari ke-17 kumulatif 300.000, 5% dikali 300.000 dikali 150.000 sama dengan 7.500, upah bersih 292.500 sampai dengan hari ke-20. Contoh perhitungan pajak PPh 21 atas uang lembur karyawati. Contoh, Nadia berstatus karyawan tetap dengan gaji 8 juta, belum menikah dan tanpa tanggungan. Pada bulan November 2021, ia juga menerima uang lembur 2 juta. Selain gaji, hitungan PPh 21-nya gaji 8 juta, lembur 2 juta, penghasilan bruto sebulan 10 juta, biaya jabatan 5% maksimal 500.000, penghasilan neto sebulan 9.500.000, penghasilan neto setahun 12 dikali 9.500.000, 114 juta, PTKP TK 54 juta, penghasilan kena pajak 60 juta, PPh 21 terutang 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, PPh 21 bulan November 2021 3 juta dibagi 12 sama dengan 250.000. Contoh PPh 21 atas THR karyawan. Ada 3 langkah untuk menghitung PPh 21 atas THR. Yang pertama, hitungan pajak gaji dan THR. Yang kedua, hitungan pajak gaji. Yang ketiga, pajak THR. Pajak gaji dan THR pajak gaji. Contoh, Abdul seorang marketing manager dengan gaji 10 juta dan menerima THR Idul Fitri 1 bulan gaji pada bulan April 2021. Ia menikah dan punya 3 anak. Hitungan pajak THR-nya gaji setahun 12 dikali 10 juta, 120 juta, THR 10 juta, penghasilan bruto setahun 130 juta, biaya jabatan 500% maksimal 5 juta, penghasilan neto setahun 124 juta, PTKPK 72 juta, penghasilan kena pajak 52 juta, PPh 21 terutang 5% dikali 52 juta, 2.600.000, PPh 21 dipotong April 2021, 2.600.000 dibagi 12, 216.667 rupiah. Menghitung PPh pasal 21 karyawan yang pindah kerja atau pindah tugas. Contoh, pada bulan Juli 2014, Saudari Afri Indan yang bekerja pada perusahaan multinasional mendapatkan SK kenaikan gaji yang berlaku surut sejak Januari 2014. Kenaikan yang terjadi dari 20 juta per bulan menjadi 25 juta per bulan. Pada bulan Juli tersebut dibayarkan juga rafel atas kenaikan gaji dari Januari sampai Juni 2014. Sedangkan gaji bulan Juni sudah dibayarkan menggunakan gaji yang baru. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 atas uang rafel yang diterima Saudari Afrila dan tersebut? Berdasarkan ilustrasi di atas, pada bulan Juli 2014, penghasilan diterima oleh Saudari Afrila Indan adalah gaji baru bulan Juli ditambah rafel kenaikan gaji Januari sampai Juni 2014, yaitu 25 juta ditambah 6 dikali 25 juta dikurang 20 juta. Sama dengan 25 juta ditambah 30 juta, gaji bersih 55 juta. Cara menghitung PPh 21 bulan Juli atas penghasilan diterima oleh Saudari Afrilia Indan sebagai mana diatur di lampiran per 31 2012 adalah sebagai berikut. Menghitung PPh pasal 21 karyawan upah. Jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Istilah yang digunakan untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan atau upah borongan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan.
Yang keempat, upah borongan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Contoh cara hitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap upah. Yang pertama, cara hitung untuk upah harian. Contoh, Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar 650.000 per hari. Berapa PPh? Yang pertama, upah sehari 450.000 dikurang 650.000 dikurang 450.000 sama dengan 200. PPh 21 harian 5% dikali 200 sama dengan 10.000. Pada hari ke-7 Hendra telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 sehingga sudah lebih dari 4.500.000. Maka PPh 21 pada bulan Maret dikali 650.000 sama dengan 4.550. PTKP sebenarnya 7 dikali 54 juta dibagi 360 hari sama dengan 1.050.000. PTKP-nya 3.500.000, PPh 21 terutang 5% dikali 3.500.000 sama dengan 175.000. PPh 21 yang dipotong sampai hari ke-6, 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. Yang kedua, cara hitung untuk upah mingguan dan upah satuan. Contoh, Glenn adalah seorang karyawan belum menikah pada bulan Januari 2020. Glenn bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektronik Cermat dan mendapat upah 125.000 untuk per jumlah unit tip yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu. Dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. PPh 21 yang dikenakan pada Glenn yaitu upah per harian 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000 dibagi 500 dikurang 450 sama 50.000. PPh 21 terutang 6 dikali 5% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Yang ketiga, cara hitung untuk upah borongan. Contoh, Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. PPh 21-nya upah borongan sehari 950.000 dibagi 2 sama dengan 475.000.